Ini hebatnya di dua wali kota Pak Ilham sama Pak Api, rajin berjamaah. Bapak mau lihat Pak Api pergi salat, cari di subuh di Jalan Gunung Merapi. Nah, ada itu selalu salat subuh, tidak ada ajudan, tidak ada kamera yang ikut. Kalau ada kamera ikut pencitraan. Wali kota aja salat berjamaah, apalagi kita. Ayo, Pak Wali, kalau boleh saya bersaran Pak, cari pejabat eselon, lihat saja yang rajin berjamaah di masjid. Kalau tidak pernah berjamaah di masjid, cerita campur ratu gitu Pak, carutu. Dan itu hebatnya wali kota kalau berjamaah di masjid Pak, masjid balai kota, anak buah ikut tongi. Coba lihat Pak Wali, kalau sembahyang kita berjamaah di masjid itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat kita bilang, mana ini kepala dinas pendidikan tidak pernah tunggu lihat berjamaah. Contoh gini. Nah, dengar ajudan telepon Pak Kadis, nah cari Pak Wali. Tidak pernah kebeda didapat di masjid salat berjamaah. Besok Pak, belum piasan ada di dalam. Itulah hebatnya wali kota kalau dia pergi salat jamaah Pak. Anak buahnya pasti akan malu ketika dia tidak ikut. Itulah yang disebut lebih baik kita paksa anak buah kita masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Apa ya? Jelas nih. Atau kita dibilang gaspol tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Wakil Wali Kota dan semua yang disebut tadi Pak Wali Kota yang 3 lembar itu yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara malam kita ini disebut Maulid. Mana ini Pak Kadis? Ada kepala dinas yang hadir di sini? Ada. Pak Kadis, berapa kali Ki hadir? Berapa kali Ki lahir? Berapa kali lahir? 1. Ya kan? Hari lahir itu disebut Maulud. Saya lahir tanggal 21 Desember. Hari lahir itu disebut Maulud. Tiap tahun saya rayakan pengajian namanya Maulid. Hari lahirnya Maulud. Perayaannya Maulid. Nah, hari ini kita Maulid. Di media sosial saya sering sebar ajakan untuk Maulid. Banyak adik-adik kita yang belajar agama setengah-setengah. Dia bilang Maulid itu bid'ah. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Oke, kita setuju. Bagi mereka yang tidak setuju dengan Maulid dan mengatakan ini bid'ah, mari kita jelaskan sedikit. Apa yang salah dengan Maulid? Yang pertama, kita dengar coba. Dengan Maulid, alhamdulillah kita dengar pengajian ayat suci Al-Quran. Ada tadi. Mana ayat, hadis, atau pendapat ulama yang mengatakan mendengarkan ayat suci itu haram? Tidak ada. Yang kedua, dengan Maulid, alhamdulillah kita dengar ceramah. Mana ayat, hadis, pendapat ulama yang mengatakan haram dengar ceramah? Yang ketiga, dengan Maulid kita bersilaturahmi. Dengan Maulid Pak Wali Kota yang kita sebut dulu mulia bisa menepati janji pada malam ini. Dulu kan kita bilang kalau menang mulia kita Maulid, dan alhamdulillah malam ini kita realisasikan janji kita. Beda kalau caleg. Kalau caleg Nabi bilang pilih saya, sama-sama ke orang potere. Ini kartu namaku. Ada masalahmu telepon nggak? Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu? Ada. Kau salah karena mau pilih. Tapi alhamdulillah wali kota Tatawa betul-betul sesuai tagline-nya, mulia. Dia janji tahun lalu, alhamdulillah malam ini kita tepati. Cuma setelah saya teliti, setelah saya analisa, oh ada yang kurang. Apa yang kurang? Telurna. Ini kurang-kurang, ini berarti kurang sponsor.
Nah, dengan maulid kita bersilaturahmi. Dengan maulid yang tadinya kita cuma lihat wali kota, wakil wali kota kita di kantor, di medsos, alhamdulillah bisa kita lihat di tepi pelabuhan ini. Yang selama ini Dasat Latif kita hanya dengar, kita hanya lihat di medsos, di TV, alhamdulillah malam ini kita lihat secara langsung. Saya bilang, kenapa Mi kalau langsung? Gak marah kok. Saya memang tidak gagah, bos. Lihat gue ini hitam, pendek, ceper. Tapi saya penuh pesona. Apa ini? Masih mau kok. Mana bukti Ustaz? Mau semua kok foto sama saya itu? Alhamdulillah. Dengan maulid kita bersedekah. Yang keempat, maulid kita bersedekah. Apa sedekah kita malam ini? Alhamdulillah sedekah kita ada Songkolo, ada Bayau. Saya perlu jelaskan, saya ini ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan saya ke Malaysia, tadi malam saya di Semarang. Maulid semua sudah lebih sebulan. Apa yang membedakan kita maulidnya orang Sulawesi Selatan? Orang Sulawesi Selatan ada kadominyana. Pak Dandim dan Pak Kapolrestabes, saya jelaskan sedikit apa ini yang ada di depan kita. Yang pertama, kadominya. Kadominya itu Songkolo, ketan. Ketan kan Bapak lihat ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Kenapa dia kuning? Itu dakwah ulama-ulama dulu. Kuning itu filosofi dari warna emas. Yang artinya emas tidak ada orang yang tidak suka. Ada orang tidak suka emas? Ada? Kasih mak. Semua orang suka emas. Artinya selesai kau maulid ini, kau harus punya sifat seperti emas. Semua orang suka kamu. Jangan sampai kau rajin bersikir. Jangan sampai kau rajin berjamaah, tapi kau lempar kantornya orang. Terus, Songkolo, warna kuning. Lalu kenapa tidak pakai nasi? Kenapa pakai ketan? Ketan itu Pak Komandan, itu ketan dia merapat, dia mengikat. Artinya apa? Selesai kau maulid, jadilah umat Islam yang menyatukan. Meskipun kau berbeda, tapi jangan kau bercerai-berai. Meskipun kau beda pendapat, tapi jangan kau bermusuhan. Kau harus kuat akur seperti rapatnya ketan. Lalu kenapa dia pakai telur? Kenapa dia tidak pakai mangga? Kenapa dia tidak pakai pisang? Dia pakai telur. Jangan kau lagi porno anak muda. Kenapa dia pakai telur? Telur adalah bibit kehidupan. Diharapkan leluhur kita menyampaikan bahwa setelah kau maulid, jadilah telur-telur, jadilah bibit-bibit kehidupan yang meneruskan dan melanjutkan sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah Songkolo. Dan hebatnya lagi di Songkolo maulid, biar orang kaya berebut juga. Lihat nih, berapa harganya nih telur? Paling 1.000, paling 2.000. Tapi biar mantan wali kota ambil tongi sebentar. Itulah barakana ini namanya telur maulid. Jadi saudaraku, yang tidak mau maulid silakan, yang maulid silakan, tapi jangan saling menyalahkan. Satu, dua, yang saya perlu jelaskan karena waktu terbatas ini. Yang kedua, setiap maulid kita selalu katakan meneladani Nabi. Kenapa Nabi diteladani? Karena Nabi itu juga sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, adek-adek, woi, punah sapi disuri contoh bujinya anjing, bisa kira-kira? Bisa. Kau suruh kambing, menggonggong kau seperti anjing, pasti yang suruh orang gila. Kenapa? Kambing tidak bisa mencontoh anjing. Anjing tidak bisa mencontoh kerbau. Kerbau tidak bisa mencontoh burung tutut. Kenapa? Tidak sama. Tapi Nabi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Contoh teladan. Kalian mencontohi Nabi. Berarti Nabi pasti bisa kita contoh. Kenapa? Karena Nabi manusia biasa. Andai saja kita disuruh contoh malaikat, pasti tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Ustaz? Kita beda dengan malaikat. Apa bedanya? Malaikat tidak makan. Kita 24 jam saja tidak makan. Pandra maki. Iya. Malaikat tidak menikah. Malaikat tidak suka perempuan. Kita, terutama saya, apa saja masih mau. Iya toh? Umat dan ada ibu wali kota sini terus. Malaikat
tidak tidur. Kita tidak bisa tidak tidur. Maka tidak mungkin kita bisa mencontoh malaikat. Superman, cocok itu ya? Superman tidak bisa kita contoh. Kenapa? Dia ada sayapnya, bisa terbang. Lagi pula dia pakai celana, salah-salah celana. Kenapa na celana di luar, celana dalam di luar? Iya toh? Tapi Muhammad sebagai manusia biasa pasti bisa kita contoh. Meskipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, tapi dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia pilihan, beliau diberikan kelebihan. Apa kelebihan-kelebihannya? Satu, Nabi Muhammad air liurnya bisa jadi obat. Betul kau Ustaz? Baca sejarah hijrahnya Nabi. Di dalam Gua Zur, Nabi bersembunyi dengan Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq. Digigit kalajengking Abu Bakar Siddiq. Gigit tangannya, gigit kakinya. Begitu keluar air matanya karena Nabi tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq dilihat, ada kalajengking. Tahu di kalajengking? Tahu? Tahu kalajengking? Bahasa Parisnya Balipat Tarutung. Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Nabi, dia bilang Abu Bakar, ada skorpion, ada lipan. Saya kasih bangun Nabi tidak tega. Saya tidak kasih bangun, nanti digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar mengambil tindakan heroik. Apa itu? Nah, kasih masuk tangannya di lubang kalajengking. Digigit ke kalajengking, dia tahan, tidak mau berteriak, dia gigit bibirnya. Belum selesai sakit tangannya, ada lagi kalajengking di lubang yang lain, kakinya lagi nak kasih masuk. Dia tahan sakitnya, dia gigit bibirnya, tapi air matanya tidak bisa dia tahan. Keluar air matanya, pas jatuh di pipinya Rasulullah, Nabi terbangun. Kalau bahasanya kita di Makassar, bangun langsung dia bilang, kenapa kau Abu Bakar? Nah, betul, gak balik. Iya toh? Saya tahu banyak orang Bugis di sini. Lopotere kan banyak orang Bugis toh? Masya Allah. Ini waktu ku sekolah kan di Semampa. Masih ada temanku di sini. Kalau tidak salah mantan Satpol PP, Pak Iksan. Kayak itu teman kelasku itu. Temanku dulu bolos pergi berenang di sini. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nabi bangun. Kata Nabi, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, saya digigit lipan. Kenapa kau tidak kasih bangun saya? Saya tidak tega. Akhirnya Nabi, dia ambil air liurnya. Nale wa liurna, dia ambil air liurnya, lalu dia usap ke tangan dan kaki yang dibekas gigitan kalajengking itu, dengan izin Allah sembuh. Air liurnya, Nabi jadi obat. Tapi suami itu ibu, jangan coba-coba. Ada kata kita kasih air liurnya suamita, infeksi. Nabi, karena dia manusia pilihan, bisa menyembuhkan air liurnya. Juga sejarah membuktikan, hadis juga menceritakan, keringatnya Nabi diperebutkan sahabat jadi parfum. Masya Allah. Nabi perlu kita contoh. Dalam hal apa? Oke. Dalam menghadapi kepenatan dan kesusahan hidup. Nabi adede masih dalam perut, meninggal mi bapaknya. Ada di sini Pak Kepala Dinas yang masih dalam perut meninggal bapaknya. Ada kira-kira? Tidak ada. Ada ibu-ibu di sini masih dalam kandungan meninggal bapaknya? Tidak ada. Berarti masih lebih berat hidupnya Nabi. 4 hari setelah lahir diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, bawa kembali karena beberapa kali uji coba pembunuhan oleh orang Yahudi, maka Halimatus Sa'diyah membalikkan anaknya Muhammad kecil waktu itu 4 tahun, lalu dibawa kembali ke Mekah kepada ibunya. Usia 6 tahun, ibunya berkata, "Nak, kita pergi ke Yastrib. Yastrib itu Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur, nak. Kita pergi ziarah kubur, lihat arwah bapakmu." Ini pesannya bahwa boleh kita ziarah kubur, yang tidak boleh pergi ke kubur minta-minta. Ada begitu? Ada dulu. Sekarang tidak ada mi. Cuma masih ada sekarang pergi berdoa di kubur. Terutama kita yang pengantin baru, pakai kemeja putih, pakai songkok baru, pakai lipas sabbe. Datang itu pengantin baru dibawa sama bapak, nak pergi ziarah kubur di nenek. Nah bilang, "Oh nenek,
niakin tu kodon cucu no. Lebaki bunting. Doa-doakan kodon na cepat dapat anak supaya baik rezekina. Kenapa na orang hidup minta didoakan sama orang mati? Orang mati bukan mendoakan orang hidup, tapi orang hidup yang mendoakan orang meninggal. Nah, sudah. Kemudian setelah balik dalam usia 6 tahun, balik dari Madinah ziarah kubur di desa bernama Afwah, meninggal ibu beliau Siti Aminah. Meninggal di situ, Rasulullah sampai dijelaskan begitu sedihnya ditinggal ibunya, beliau pingsan dan beberapa saat direndam air sehingga bisa beliau bangun. 6 tahun yatim piatu. Berapa anaknya Nabi? 7 anaknya Nabi, Pak. 6 yang meninggal usia remaja dan usia balita dilihat langsung oleh Rasulullah. Ada di sini 6 anaknya meninggal? Ada? 1 saja anak tak meninggal, Pak. Kita kadang kala tekanan. Rasulullah dilihat dengan kepala sendiri 6 anak beliau yang meninggal. Pamannya sendiri orang yang melindungi beliau, namanya Hamzah, dilihat mata kepalanya dalam perang Uhud, dibuka dadanya oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang dendam ketika kalah di perang Badar. Dia dendam kepada Hamzah. Ketika Hamzah meninggal, dia belah dadanya, dia gigit hatinya Hamzah, tapi dengan insya Allah tidak bisa. Dia gigit lagi, tidak bisa robek dengan izin Allah. Dia lihat pamannya sendiri diperlakukan seperti itu. Kita tidak ada melihat saudara kita diperlakukan seperti itu. Nabi luar biasa beban hidupnya. Selesai menikah usia 40 tahun makin dimusuhi. Puncak permusuhannya orang-orang kafir Quraisy, diusir dari kampungnya, dari Mekah ke Madinah. Siapa yang mengusir? Pamannya sendiri. Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Lurah, dengar gini Pak, Nabi ini Pak, tidak ada dosanya, kekasih Allah, tidak pernah rugikan orang. Pak, diusir dari kampungnya, pamannya sendiri. Nabi Pak, kita baru mantan kepala dinas, dibully di medsos, galau maki. Nabi penuh tekanan hidupnya. Keluar dari Madinah, keluar dari Mekah, mulai lagi diperangi. Boleh dikata Bapak Ibu sekalian, 70% hidupnya Nabi penuh dengan penderitaan dan tantangan. Tapi Alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah kita dengar Rasulullah galau dalam dakwah. Tidak pernah kita dengar Rasulullah pinjol. Padahal hidup beliau pun pernah 3 hari 3 malam tidak makan, sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat karena tidak makan. Tapi tidak pernah kita dengar sejarah Nabi ngutang. Apa rahasianya dalam menghadapi beban hidup? Satu rahasianya, pelihara sholat. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Lihat maki, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini kepala dinas semua ini, muka-muka penuh masalah juga semua ini Pak. Pak Api selesai wali kota, Bapak kira tidak ada masalahnya? Penuh dengan masalah. Apa? Mengakomodir semua keinginannya tim sukses. Sudah selesai itu, tentu masih banyak lagi masalahnya. Apa masalahnya? Menerapkan janji-janji kampanye dulu, yang mana sekarang ini keuangan kita sangat susah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Saya yang penceramah, Bapak pikir tidak ada masalahku? Ini Pak, banyak sekali masalah saya. Apa masalah saya paling besar sekarang? Setelah saya viral, apa masalahku Pak? Banyak janda-janda curhat. Oh modus, betul kah Pak Ilham? Bahan sekalian DM kak kadang-kala. Dia bilang, Ustaz, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasih, bisa bilang, ini kita amalkan Ibu. Baru bangun ki ini, kalau galau ki ini kita baca. Lama-lama dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, sembuh mak galau. Tapi mau ki menjadi imam dalam hidupku. Masih. Saya bilang, maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang, ada masalahnya. Dia mah kok, dia dalam rumah tangga. Coba lihat dalam rumah tangga. Nggak usah dulu sebagai wali kota, nggak usah dulu sebagai kepala dinas, nggak usah dulu sebagai camat. Dalam rumah tangga kita saja, apa dulu masalah waktu mau menikah? Mudah-mudahan diterima lamaran. Sudah diterima lamaran, selesai masalah. Mudah-mudahan uang panai tidak banyak.
Tak mampu dilakukan itu ampanai. Apa setelah masalah itu? Masalah itu pilih lagi gedung. Sudah lagi ada gedung, masalah lagi masalah. Apa? Mudah-mudahan bisa dibayar. Selesai itu apa masalah? Ada orang mau punya anak. Ada orang Pak 4 tahun menikah tidak ada anaknya. Ada orang ada anaknya, apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Iya toh? Ada orang ada anaknya, ada rumahnya, apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur biar gorden anak mantu na monotong na urus. Iya. Bagus mertuanya, ada rumahnya, ada anaknya, apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Tidak ada orang tidak ada masalah. Istrimu cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik nagoda orang, apalagi kalau suaminya jelek. Tambah masalah. Maka Nabi mengajarkan ketika ada masalahmu, ista'inu bis sabri was shalah. Sabar kok pakai singi sempajamu, iya pas selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Kalau Allah yang janji pasti. Nah, bagaimana caranya? Sholat. Coba maki lihat, kalau sholat tak baik, kecil buat Allah lunasi utang. Lihat maki, saya kasih contoh. Ada Pak Kapolres di sini. Pasti ada ajudannya. Ini Pak Kapolres Pak Dandim ada ajudannya. Coba Mi kalau beliau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar duduk makan cang goreng, langsung lompat, siap komandan. Kalau perlu natalangi itu anuna. Ndak minakunya kudu, siap komandan. Iya toh? Padahal ini Kapolres ada mutasinya, ada pensiunnya. Takut nama mau itu sama komandannya. Iya. Iya toh? Ada kira-kira Kapolres panggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Pak nuntuk. Ajudan, Bapak ndali saya sibuk. Distut kok. Iya toh? Padahal ini Pak manusia biasa. Kenapa Pale? Kalau Allah panggil ki, hayya 'alas shalah. Apa jawaban tak? Tunggu, lagi rapat. Nah suruh ditunggu ndak datang itu. Hebatnya lagi, mulai subuh nah suruh menunggu sampai sendak datang. Kita berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah bahagiakan rumah tanggaku, ya Allah tambahkan rezekiku. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar sebagai zat yang maha mendengar. Maka Allah jawab, dasat, sini kau Pale, sini kau, saya kasih kau. Apa panggilan Allah atas, apa jawaban Allah atas panggilan kita? Hayya 'alas shalah, sini kok, saya kasih kok. Cukup sampai di situ. Allah ulang 2 kali. Cukup tidak? Nah tambahi lagi dengan panggilan yang lebih mulia. Hayya 'alal falah, sini kok, saya kasih kok apa yang kamu mau. Itu makna dari hayya 'alal falah. Maka adik-adikku yang mau jadi kepala dinas, yang mau jadi camat, jangan kau setengah mati cari muka sama Pak Api. Nggak usah cari muka. Saya kasihan kadang-kadang lihat eselon tinggi sekolahnya sampai doktor di depan pimpinannya kayak ndak punya harga diri. Iya Pak, kate mami tu kodong kamase. Kate nang kate kodong mate manake. Biasa iya mah kok cowok. Nama kok terlalu menjilat. Pak Wali, mau kita tahu ciri-cirinya penjilat? Kalau pidato biar ndak lucu pura-pura tongi ketawa. Biasa iya bako. Sambayang kau saja bos. Perbaiki sambayangmu, perbaiki kerjamu, biar Allah yang gerakkan otak dan hatinya Pak Api. Tunjuk kau. Nggak ada susahnya Allah gerakkan hatinya wali kotamu kalau Allah mau. Kalau ada kau minta kau sudah sholat tidak dikasih, kau percaya kau apa yang kamu minta tidak baik. Kau masih ingat toh 2014 maju tonga pilih wali. Aku ketawa cilaka. Operator Rafaela. Iya toh. Saya baku lawan sama Pak DP waktu itu. Saya berdoa hajat Pak Tamsil pasanganku Ustadz. Saya datang sama Pak Wali waktu itu di komplek rumahnya yang di Mungin sini. Pak Wali, dengar Pak, saya janji kalau apa saya janji Pak saya sama pasangan Pak Ustadz. Insya Allah kalau Ustadz janji beda dengan pengusaha.
Saya tidak menang. Kalau ke Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Kenapa lebih banyak? Tidak tahu. Akhirnya apa? Allah ternyata kabulkan doaku dalam bentuk yang lain. Apa Nabi bilang, Allah kira-kira kalau Nabi sikap, kalau bahasaku, dah saat dia mau kau jadi wali kota. Kalau jadi calon wali kota kau setengah mati kau hormat. Datang Kapolres siap komandan. Datang Pak Dandim siap komandan. Datang Kapolda siap Pak Jenderal. Datang gubernur siapa gubernur. Saya jadi ustadz, mereka semua yang hormat sama saya. Makanya adik-adikku yang mau dari dapat jabatan, hilangkan penjilat, hilangkan cari muka, perbaiki sholatmu, Allah kasih kau. Kalau Allah tidak kasih kau, percaya yang kamu minta tidak baik. Jangan mau kau tikungan kiri kanan. Siapa ini dibisi? Ustaz, katanya dekat sekali sama papi. Saya bilang memang dekat, tapi saya penceramah bukan tim sukses. Kita nak pusingi juga bilang. Begitu ndak dibantu, nak bilang kau dinjo Ustaz kak. Ya ketawa serius kah ini? Ya. Dan perlu contoh saja Pak Wali. Saya saya sering lihat ini hebatnya di dua wali kota Pak Ilham sama Pak Api, rajin berjamaah. Bapak mau lihat Pak Api pergi salat, cari di subuh di Jalan Gunung Merapi. Nah, ada itu selalu salat subuh, ndak ada ajudan. Nggak ada kamera yang ikut. Kalau ada kamera ikut pencitraan. Wali kota aja salat berjamaah, apalagi kita. Ayo, Pak Wali, kalau boleh saya bersaran Pak, cari pejabat eselon, lihat saja yang rajin berjamaah di masjid. Kalau nggak pernah berjamaah di masjid, carita campurat tuh gitu Pak. Carutu. Dan itu hebatnya wali kota kalau berjamaah di masjid Pak, masjid balai kota, anak buah ikut tongi. Coba lihat Pak Wali kalau sembahyang kita berjamaah di masjid itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat kita bilang, mana ini kepala dinas pendidikan tidak pernah tuh kuliah berjamaah. Contoh-contoh gini. Nah dengar ajudan telepon Pak Kadis, Pak Kadis, nah cari Pak Wali. Tidak pernah kebeda didapat di masjid salat berjamaah. Besok Pak belum piasan ada di dalam. Itulah hebatnya wali kota kalau dia pergi salat jamaah Pak. Anak buahnya pasti akan malu ketika dia tidak ikut. Itulah disebut lebih baik kita paksa anak buah kita masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, apa ya? Jelas nih. Kau tahu kita dibilang gaspol tuh. Bapak saudara-saudara sekalian, maka ketika ada masalah sholat tidak ada susahnya bagi Allah. Coba lihat laut, lihat ke dulu sebelah kiri laut. Coba lihat Pak, ini laut. Kalau buka Quran ada manusia, di dalam ini ada ikan. Kalau buka Quran ada manusia yang pernah hidup dalam perut ikan. Sehebat-hebatnya orang potere, tidak ada yang pernah hidup dalam perut ikan. Kalau saya, ikan masuk perutku. Tidak masuk akal manusia bisa dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau kecil buat Allah. Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan bisa hidup Pak. Terkenallah sikirnya, taubatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus dijelaskan mengalami 3 gelap. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya dalam perut ikan. Apa dia putus asa? Apa dia galau? Tidak. Apa dia katakan? La ilaha, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni, sesungguhnya saya, kuntu minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Jadi kalau ada niatmu jadi camat, jadi kepala dinas, jadi asisten, jadi sekda, ternyata Allah tidak kasih, kau perbanyak doanya Nabi Yunus. Kalau tidak dikasih jangan sangka buruk. 1, 2, sabar. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar. Dulu kepala dinas ki, tapi ternyata salah picca. Lainnya didukun dulu atau pilwali. Mau ki 2 kaki, mau ki aming-amang toh, main 2 kaki, ketahuan. Oh male.
Yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sabar maki, mau di apa? Mau di apa sabar maki? Tidak ada mikala itu ilmu sabar. Biar kau ulama, biar kau hafal Quran, biar kau doktor, profesor, ketua ulama, tapi kalau kau tidak punya ilmu sabar, mustahil kau bisa damai dengan hatimu. Sabar. Saya juga amalkan itu, Pak. Kalau ada masalah saya sabar saja. Bagaimana reaksi sabar itu? Aplikasinya, cara prakteknya sabar ada dalam Quran. Alladzi iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, panggil ki Pak Wali. Dek, ada masalahmu ini. Sabar maki. Bagaimana sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jantung di depannya Pak Wali bilang, inna lillahi wa inna. Oh, tambah. Bagaimana caranya? Balik kanan Pak. Keluar dari ruangan baru kita usap dadata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya berbekas itu zikir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang kita sebut, ucapkan itu, usap dada. Coba kita amalkan. Jengkel, marah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti berbekas. Lalu kenapa banyak ibu-ibu majelis taklim rajin berzikir tapi pegang tasbih? Pegangi tasbih itu tapi sambil bergosip. Subhanallah. Kenapa? Karena dia mengucapkannya tidak tulus dan dia tidak usap dada. Coba bede. Subhanallah, astagfirullah. Usap dada pasti berbekas. Ada masalah dalam pekerjaan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri suka ngomel, inna lillahi. Tapi jangkit di depannya Pak, kukira mati. Balik kanan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau saya istriku marah, saya baca dalam hati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru kupeluk dari belakang sambil mak menyanyi. Bila kamu di sisiku, langsung senyum-senyum. Masih marah, ku tambah keras pelukku, baru menyanyi lagi. Bila Israel datang menjemput, langsung kau kira mau mati. Ya, sabar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian rajin semua sholat. Tapi jangan putus sampai di situ. Ayo sholat berjamaah. Pak, kalau mau belajar tentang masyarakat madani, belajar dalam sholat berjamaah. Apa maksudnya Ustadz? Coba lihat. Sholat berjamaah. Namanya berjamaah pasti lebih dari satu. Berarti kita kumpul. Orang kalau berjamaah pasti beda-beda Pak. Tapi meskipun kita beda, tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Contoh, bayangkan kacaunya sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Sholat berjamaah tapi pakai sholat masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Saudara kita dari Toraja, Mu'allaf, dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Datang juga saudara kita dari Jeneponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengallah ta'ala lompoa. Saudara kita penjual nasi Padang, datang dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Betawi, dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. itu baru 4 Pak, baru 4. Bayangkan kacaunya. Maka apapun sukumu, apapun bahasamu, maka ketika kau berjamaah, satu komando bahasa takbir Allahu Akbar. Artinya apa? Pesan dalam kehidupan sehari-hari, apapun sukumu, apapun bahasamu, kau tinggal di Makassar, akur, sama-sama kita, meskipun suku berbeda, sama-sama kita jaga persatuan di Makassar ini.
Saya kasih lagi contoh. Ya kan? Yang kedua, berjamaah. Dari utara menghadap kemana? Barat. Dari selatan menghadap kemana? Barat. Dari timur menghadap kemana? Barat. Dari barat menghadap kemana? Barat. Bayangkan kalau mau semua egois, semua mau berhadap kepada asalnya, yang barat menghadap ke barat, dari timur menghadap ke timur, dari selatan menghadap ke selatan, dari utara menghadap utara. Begitu ruku, tabrakan pantat. Itu maknanya kalau mau maju Makassar, memang tidak boleh mengedepankan tim sukses, suku, ras, dan golongan. Kedua, pesan sholat jamaah. Pernah suatu ketika saya berjamaah. Waktu saya masih kecil di kampung. Tiba-tiba ruku sujud lama sekali. Kenapa ini imam lama sekali? Tidak seperti biasanya. Ada temanku nangka kepalanya, sekarang jadi guru di Sidrap. Nangkai kepalanya. Langsung teriak, "Wih, lenyap imamnya." Hilang imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping masjid. Hilang Pak, kacau sholat, bubar. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" "Metu kana." Saya kentut. Pak Imam lain kali kalau kentut ki, kasih bangun dulu kepala atas supaya dilihat ki keluar. Apa nak bilang? "Ku sengaja nak, malu kak kau lihat." Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka dalam sholat berjamaah, kalau kacau imam, kacau saf. Salah imam, saf kita akan buyar. Maka hati-hati milih imam. Jangan pilih sembarang. Alhamdulillah imam kita saat ini 5 tahun yang akan datang, imam kita tagline-nya mulia. Mudah-mudahan tagline itu tidak sekedar mulia saja bahasanya, tapi mulia kepemimpinannya, mulia adabnya, mulia akhlaknya, mulia hasilnya. Saudaraku, pernah enggak berjamaah? Bapak-bapak, pernah berjamaah? Pernah. Pernah dengar imam salah baca? Pernah. Itu saja imam dalam masjid. Satu tidak banyak. Satu masjid, orang semua mau sholat, tidak ada niat macam-macam, kotel mau sholat, masih kadangkala imam salah. Apalagi memimpin wali kota, apalagi memimpin kota Makassar ini, tidak mungkin wali kota tidak pernah salah dalam kepemimpinannya. Kalau dia salah, wali kota tak salah, itu manusiawi. Tapi tidak boleh dibiarkan salah. Salat berjamaah, kalau imam salah, boleh ditegur. Boleh ditegur? Boleh. Jangan saat kita loyal, namanya taklid. Biar salah imam, kita ikut. Mestinya ruku, imam sujud, kita juga sujud. Sama-sama kita salah. Ayo salah sama semua. Tidak boleh. Kalau imam salah, kita orang Islam loyal kepada kepemimpinan, taat sama pimpinan, tapi kita punya hak untuk menegur ketika pimpinan kita salah. Bagaimana cara tegurnya ketika imam salah? Mestinya sujud, mestinya ruku dia sujud. Apakah cara tegur? "Woi Pak Imam, salah kok?" Tidak. Apakah kita dorong kepalanya? "Eh, salah." Apa kita tendang? Bodoh memang ini. Tidak. Siapa yang tegur? Ini namanya muballaghah. Mana itu muballaghah? Sebelah kanannya imam belakang. Kalau bapak dengar itu di Masjid Haram atau kalau Ramadan Masjid Raya Al-Markas, ada biasa itu imam bilang begini toh. Kalau imam bilang Allahu Akbar, ada yang berteriak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu muballaghah. Siapa muballaghah? Anggota DPR. Maka anggota DPR ketika wali kota menaikkan pajak tak lewat-lewat, bicara kau anggota DPR. Jangan kau diam. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Iya toh? Maka kalau anggota DPR tidak ngomong, mahasiswa turun. Kalau mahasiswa turun, tutup jalan. Kalau tutup jalan, orang sakit kasihan terpaksa meninggal di ambulans. Siapa yang tanggung? Anggota DPR, karena kau tidak bicara. Boleh ditegur, tapi cara tegurnya bagaimana? Subhanallah, Maha suci Allah,
bukanlah subhanallah. Kau tegur imam, hei salah kau, bukan subhanallah itu. Dan siapa yang tegur, tidak boleh semua tegur. Kenapa? Bingung imam. Bayangkan kalau imam salah, tegur desa kanan, tegur sini, tegur kanan, tegur paling ujung, bingung imam. Yang mana mau ku dengar ini? Makanya anggota dewan yang ngomong, bukan semua kita, bingung ki. Jangan ada berjamaah nak tegur imam. Ruku, mestinya ruku dia sujud. Langsung dia bilang jamaah, dia bilang, Pak Imam salah kok. Langsung dia bilang salah, salah kau juga, bicara kok. Langsung dia bilang sampingnya, iyo di, bicara orang batal sholat. Langsung yang keempat dia bilang, batal semua sembayammu. Terakhir dia bilang, untung saya tidak bicara. Ini beleng-beleng jadi. Ya, makanya itu mubalaghah, anggota DPR ngomong. Bagaimana caranya? Ngomong dengan mengucapkan subhanallah. Tegur wali kota bukan dengan membuli di medsos. Tegur wali kota bukan dengan memaki di medsos. Tegur wali kota bukan dengan bakar kantor wali kota. Adik-adik yang ikut demo, dengarkah ini? Sama-sama kita warga Makassar. Menurut hasil investigasi, berapa kerugian yang ditanggung? 5 nyawa. Nyawa bos tidak bisa dibeli. Biar mau kau saya kasih uang 10 miliar, tapi langsung kau masuk kubur. Mau kau saya kasih 100 miliar, tapi masuk kau kubur. Nyawa tidak bisa ditebus. 5 orang meninggal, Pak. Anggota DPR hilang kantornya. Berapa kerugian yang ditaksir oleh orang yang punya pekerjaan menaksir itu? Katanya Pak Wali tidak salah lebih 300 miliar. Dan berapa alokasi dana yang dipersiapkan untuk membangun kembali, saya baca di medsos, wallahu alam atau tidak benar atau tidak, dipersiapkan untuk membangun kembali 300 miliar. Dari mana uang 300 miliar itu, saudaraku? Itu pajak yang kita bayar dari warga Makassar. Mestinya 300 miliar itu dipakai kasihan untuk membantu saudara kita yang miskin. Mestinya 300 miliar itu dipakai membangun sekolah, meningkatkan kualitas sekolah masyarakat Makassar. Terpaksa dana 300 miliar itu, pajak yang kita bayar, tadinya bukan untuk membangun kantor DPR, terpaksa uang tak dipakai untuk itu. Akibat apa? Karena kau bakar sendiri kantor anggota DPR. Dengar yang selalu membakar ketika dia demo dan menyebut nama Allah. Dengar baik-baik, Pak. Ketika Bapak ambil batu, lalu bilang, Allahu Akbar. Nah, cari kau nanti malaikat kalau mati. Ya kau ketawa, serius kah ini? Kira-kira, ya, Pak Api disebut namanya sambil kau melempar bom molotov. Sebut namanya, Pak Iyas, bakar. Dasat Latif, bakar. Saya pasti tuntut. Kenapa? Pencemaran nama baik. Kenapa kau sebut namaku membakar? Begitu juga Allah di akhirat kelak. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Lalu kenapa kau pakai nama Allahu Akbar untuk membakar? Boleh orang ngeritik, boleh. Boleh orang mengajukan aspirasi, boleh. Tapi bukan dengan membakar. Saya kecil dulu belajar pepatah. Orang yang berkelahi, orang yang rusuh, orang yang ribut, orang yang begaduh, menang jadi abu, kalah jadi arang. Supaya tidak terjadi lagi seperti ini, maka sebaiknya setiap ada unjuk rasa, setiap ada penyampaian inspirasi, janganlah kita melakukan pembakaran. Saya ini kasihan yang selalu mendapat stigma negatif tentang masyarakat Makassar. Kenapa? Saya pergi ceramah ke Padang, Ustadz, 5 orang dibakar di Makassar. Saya mau bilang tidak, faktanya begitu. Saya tadi malam di Pangdam 4 di Ponegoro, Pangdamnya bilang, Ustadz, kok orang Makassar tega ya begitu? Mau media apa? Begitu faktanya. Maka sudah tidak saatnya lagi, Pak, masyarakat Makassar selalu dicap kasar dan koro-koroang. Mestinya masyarakat Makassar dikenal adalah masyarakat yang ramah dan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan mulia, citra buruk kota Makassar bisa kembali diperbaiki, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mau lama-lama tapi waktu yang terbatas. Insya Allah belum masa mau opo baru 1 tahun. Itu semua itu pencari muka itu yang begitu bela.
bekerja mau dulu baik-baik, kita bantu Pak Api ya. Kalau ada yang kita tidak senang, kita sampaikan dengan baik. Dan hebatnya Pak Wali Kota ini, Ibu Wali, baiknya Ibu Alia, Pak Api, terbuka di WhatsApp, insya Allah bisa dibalas. Bapak mau ketemu beliau, datang saja di masjid berjamaah. Ada aspirasi, tidak mesti kita ribut-ribut. Jangan lagi kau pikir ini Ustadz di pesanan ini ceramah. Tidak ada hubungan saya Pak dengan Wali Kota. Saya hanya ingin saya tidak berharap jadi kepala dinas. Saya hanya mau bagaimana mulia betul-betul mewujudkan janji-janjinya, karena saya ikut bantu beliau dulu kampanye waktu mau pemilihan. Berarti nanti di akhirat ketika ada pekerjaan beliau tidak beres, saya ikut ditanya nanti di akhirat. Maka kita gotong royong untuk bersama-sama membangun citra Makassar ini menjadi yang jauh lebih baik. Siap? Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat contoh teladan yang sangat baik. Mari kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal sekali dari semua itu, kita biasakan diri kita hidup sholat berjamaah. Kalau tidak bisa 5 waktu, adalah dalam 1 waktu sholat, minimal maghrib dan subuh, kita datang berjamaah. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.